Shalom GB Kedoya, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, jikalau kami boleh kembali beribadah kepada Engkau walaupun masih secara online. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diberi kebebasan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari puji-pujian sampai dengan firman Tuhan. Biarlah kami itu Tuhan berikan hati yang penuh ucapan syukur untuk datang kepada Engkau, mengalami Engkau ya Tuhan Yesus melalui puji-pujian, dan juga biarlah hati kami Tuhan persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami taklukkan semuanya ke dalam nama Yesus Kristus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa ibadah kembali, dan saya mau mengajak Bapak Ibu pada hari ini untuk bersorak bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus hidup dan berkuasa.
lagi datang di hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita bawa seluruh hati kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Yes, Lord. Sebab hidup kami adalah penyembah di hadapan Tuhan. Engkau layakkan setiap kami, Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan.
untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, kami mau datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, firman-Mu adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu, kami membuka hati dan pikiran untuk Tuhan dan firman-Nya. Biar Roh Kudus senantiasa menjamah, menuntun, serta memperbaharui komitmen kami, agar kami semakin hari semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi panggilan dan kehendak Tuhan atas hidup yang kami jalani sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup dalam Kasih Karunia. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Saya percaya kita ingin menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk itu kita harus hidup di dalam kasih karunia, dalam anugerah, favor of God. Saudara sekalian, kasih karunia dalam bahasa Ibraninya ken, bahasa Yunaninya charis, itu pertama kali muncul di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 6 ayat 8. Ketika firman berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Grace, favor of God. Saudara, kasih karunia pertama itu mencakup kebaikan Tuhan yang diberikan kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima kebaikan Tuhan itu bukan karena kitanya yang baik, tapi karena Tuhan sang pemberi itu baik. Bayangkan di tengah manusia yang jahat dan Allah akan membinasakan mereka semua. Allah menyelamatkan keluarga Nuh karena kasih karunia-Nya. Saya percaya bukan karena keluarga Nuh ini adalah keluarga yang tanpa dosa, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia, Tuhan ingin membangkitkan satu generasi baru melalui Nuh dan keturunannya. Itu juga yang kadang menimbulkan pertanyaan banyak orang. Kenapa Tuhan memilih Yakub sebagai bapa leluhur Israel? Dan dari bangsa ini, bangsa pilihan, muncul Yesus, Mesias yang dijanjikan itu. Bukankah Yakub itu penipu? Dia tipu bapaknya, dia tipu kakaknya, dia tipu mertuanya. Kenapa orang sejelek ini bisa dipakai Tuhan untuk melahirkan satu bangsa pilihan Allah? Tuhan sendiri menjawab, hai Israel, bukan karena baikmu, karena sesungguhnya engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi justru kasih karunia pemberian Allah kepada orang, bangsa yang tidak layak untuk menerimanya. Itu menunjukkan kehebatan anugerah Allah. Bukan karena kehebatan dari kita manusia. Dan kasih karunia juga mencakup kemampuan Tuhan bagi orang yang tidak bisa melakukan sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Seperti Nuh bisa membangun bahtera di atas bukit dan itu mendatangkan celaan dari banyak orang. Saya percaya kalau saudara mengalami kasih karunia, kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam hidupmu. Kalau saudara mengalami kasih karunia, kemampuan daripada Tuhan akan diberikan kepadamu. Betapa kita harus hidup di dalam kasih karunia. Dalam ayat tadi Paulus berkata, aku ini penganiaya jemaat, aku tidak layak.
Tapi ternyata Tuhan telah memanggil aku menjadi pelayannya. Tuhan menampakkan diri dengan cahaya yang menyilaukan mata dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bayangkan saudara, Saulus itu bukan orang Kristen, penganiaya jemaat. Tuhan beri penglihatan kepada dia. Kok enak banget ya? Saudara udah jadi Kristen dari kecil, doa Tuhan tunjukkan wajahmu, kasih penglihatan sekali aja. Sampai hari ini gak dapat saudara. Berapa hari lalu saya pelayanan di Samarinda. Dan kemudian waktu di airport saya ketemu dengan seorang anak Tuhan dan dia cerita. Dia baru bertobat kira-kira 1 tahun lebih. Latar belakang penyembah berhala, non-Kristen. Lalu saya tanya, gimana Pak ceritanya? Saya kena COVID. Sampai saturasinya itu 80, itu sudah sangat bahaya. Karena mestinya 95 ke atas lah. Dan akhirnya masuk ke rumah sakit, ICU dan sebagainya. Sebulan dia dirawat saudara. Dan akhirnya dokter bilang udah gak bisa nih tanpa ventilator. Jadi harus dilobangi bagian leher, dipasang ventilator. Tapi anaknya udah jadi Kristen, doa Tuhan tolong beri kasih karunia. Agar ayah saya juga mengenal Kristus. Apa yang terjadi? Ketika dicek sebelum dipasang ventilator, itu dari 80 saturasinya naik. 82, 85, 90, 95. Kalau 95 normal saudara. Jadi nggak jadi kasih ventilator pakai oksigen biasa. Malam itu dia mimpi, tapi dia bilang saya merasa seperti benar-benar nyata. Di ujung dari ranjang di rumah sakit itu, dia melihat Yesus berdiri, tersenyum kepada dia. Oh, itu yang menyebabkan dia berkata, saya percaya kepada Yesus. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dia dibaptis. Bukan hanya sembuh, tapi selamat. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya bilang enak banget ya, ke gereja belum pernah, gak jadi Kristen, didatangi Tuhan Yesus. Kenapa? Kasih karunia. Tuhan yang memberi. Kita tidak paham. Tapi itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Paulus mengalami kebaikan Tuhan ketika dia diselamatkan. Menerima hidup kekal. Walaupun dia dulu adalah penganiaya jemaat. Lebih daripada itu, Paulus juga dimampukan Tuhan menjadi rasul. Artinya utusan Tuhan yang merintis jemaat di berbagai kota-kota yang ada di Asia Kecil. Dan menjadi penulis hampir setengah kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Kalau bukan Tuhan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena itu hidup yang paling enak adalah di bawah kasih karunia. Mengalami favor of God, kemurahan hati Tuhan, perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan tidak campur tangan dalam hidup saudara, kita gak akan bisa melakukan apa-apa. Engkau boleh bekerja segala macam cara dengan kerja keras. Tapi kalau Tuhan tutup berkat, kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang bisa membuka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat untuk saudara, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. 1000 tangan menarikmu ke bawah, cukup 1 tangan Yesus mengangkatmu ke atas. Yaitu tangan kasih karunia, kemenangan, keberhasilan. Tuhan akan berikan kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kasih karunia? Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tahukah saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di dalam Kristus segala kutuk telah ditanggung oleh Dia di kayu salib. Dan yang ada sekarang hanyalah berkat yang Tuhan berikan untuk setiap orang percaya. Katakan dengan iman, saya bukan orang yang di bawah kutuk. Saya bukan orang sial.
saya adalah anak Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, saya dikasih oleh Tuhan, saya biji matanya Tuhan. Karena Yesus yang telah melakukan semuanya bagi saya di atas kayu salib Golgota. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah untuk dia. Nah, apa dampak kasih karunia dalam kehidupan? Ada 3 hal saya mau bagi pagi ini. Nanti siang saya akan khotbah yang berbeda, masih tentang kasih karunia. Nanti sore saya akan khotbah berbeda juga. Saudara bisa datang lagi atau bisa mengikuti lewat YouTube. Yang pertama, kasih karunia menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Alkitab bilang, kita ini bisa selamat, dijamin masuk surga, bukan karena amal perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Seperti kita orang yang telah terjerumus ke dalam lumpur dosa, Tuhan mengulurkan tangan, dan tangan Tuhan adalah tangan anugerah, kasih karunia, grace. Dan ketika Tuhan mengulurkan tangan untuk mengangkat kita dari lumpur dosa, mesti ada tangan kita untuk menyambut uluran tangan Tuhan itu. Dan tangan kita namanya faith, iman. Ketika grace ketemu dengan faith, hasilnya salvation, keselamatan. Itu sebabnya pada waktu kita percaya kepada Yesus, kasih karunia itu menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Karenanya jangan hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apa bedanya hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu berusaha melakukan apa yang dia pikir bisa menyenangkan hati Tuhan. Penekanannya, apa yang aku lakukan. Tapi orang yang hidup di bawah kasih karunia, penekanannya, apa yang Tuhan telah lakukan bagi saya. Semua agama mengajarkan do this, do that. Lakukan ini, lakukan itu, mungkin engkau selamat. Hanya Injil yang berkata, hanya Yesus yang berkata, already done, it's finished, sudah selesai. Dalam kekristenan yang paling penting bukan apa yang kau bisa lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan bagimu. Apa yang Tuhan telah lakukan bagimu. Dia telah mati di atas kayu salib. Dia menanggung segala hutang dosa, kutuk, penyakit, kesengsaraan kita. Dan olehnya, in Him, in Christ, kita mendapatkan kelimpahan berkat yang sangat luar biasa. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah. Kasih karunia adalah usaha Allah untuk mencapai manusia berdosa. Orang yang beragama pikir dengan amalnya dari bawah, dari tanah, dia bisa memanjat ke sorga. No. Injil adalah kasih karunia yang berkata, kalau engkau percaya, aku yang datang dari sorga, menyelamatkan kamu, akan membawa engkau ke sorga. Dan ketika kita punya faith, iman, keselamatan kita alami. Karena itu mengapa gedung ini kita tidak sebut sebagai stairway to heaven, tapi stairway from heaven. Karena stairway to heaven, tangga ke sorga itu agama, usaha manusia. Stairway from heaven, Allah dari sorga datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau Tuhan tidak memilih kita, kita tidak bisa menjadi anaknya, saudara-saudara. Markus 2 ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang yang merasa diri benar seperti orang Farisi tidak akan diampuni dosanya. Tapi orang yang mengaku dosa seperti pemungut cukai, Tuhan banyak dosaku, ampuni saya tidak layak. Tapi beri aku kasih karuniamu, itu yang akan diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita menyadari keselamatan itu adalah karena free gift, pemberian Allah, maka apa yang kita harus lakukan? Responnya kita harus berbuat baik. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Agama mengajar kalau kamu bisa berbuat baik, mudah-mudahan, semoga, barangkali, mungkin, insya Allah kamu akan selamat. Tetapi Injil mengajarkan Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Di antara orang berdosa, sayalah orang yang berdosa itu. Saya datang ke bawah kaki salib Yesus. Dan dari salibnya aku terima pembenaran Kristus. Dan karena kita diselamatkan oleh anugerah, respon kita adalah berbuat baik. Saya mau katakan satu hal penting ini. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk menerima kasih karunia. Perbuatan baik adalah bukti bahwa kita telah menerima kasih karunia. Jangan saudara pikir kalau saya baik, banyak beramal, banyak berdoa, banyak melakukan ini itu, Tuhan akan menambah kasih karunia kepadaku. Kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah seperti aliran air terjun yang mengalir dengan deras dalam hidup kita. Kalau saudara datang dengan membawa ember tapi ditutup, engkau tidak akan terima aliran kasih karunia itu. Tapi kalau engkau bawa ember, embernya dibuka, berada di bawah guyuran kasih karunia, aliran air terjun kehidupan itu, saudara akan menerima sebanyak-banyaknya yang berasal dari Tuhan. Siapa contoh di dalam Alkitab orang yang menerima kasih karunia lalu berubah? Wanita yang kedapatan berbuat zina, mau dirajam batu. Yesus bilang, siapa yang tidak pernah berdosa, lempar pertama kali. Bubar semuanya, karena semua orang pun pernah berdosa. Dan Tuhan bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya wanita ini bertobat, meninggalkan hal buruk dalam kehidupannya. Kenapa? Apakah dia berbuat baik dulu sehingga dia diselamatkan? No. Dia diampuni dulu dosanya oleh Tuhan, baru kemudian dia berbuat baik. Agama selalu mengajarkan berbuat baik dulu, baru kamu akan diampuni, diselamatkan. Yesus mengajarkan, percaya kepadaku, aku mengampuni engkau. Setelah itu hidup kita akan berubah. Sakius, pemungut cukai yang dibenci oleh lingkungannya, ketika Yesus melihat dia bilang, aku akan menginap di rumahmu. Sakius turun dari pohon ara, menyambut Yesus. Dan saudara tahu apa yang paling diinginkan oleh Sakius? Acceptance, penerimaan dari orang lain. Penerimaan dari Yesus. Dia ditolak oleh lingkungannya. Oh, pemungut cukai, temannya penjajah Romawi. Tapi Yesus, guru besar itu, Mesias, mau makan di rumahnya. Dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Responnya apa? Tuhan, setengah dari hartaku aku bagikan kepada orang miskin. Orang yang kuperas, ku ganti 4 kali lipat. Apakah Sakius memberi persembahan dulu lalu kemudian diterima oleh Tuhan? Tidak. Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Tapi ketika Sakius percaya kepada Yesus, hatinya terbuka, maka buktinya dia menjadi generous, murah hati, memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya mau berdoa untuk saudara agar engkau menerima kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu powerful sekali. Yang kedua, kasih karunia bukan hanya menyelamatkan tapi juga memberkati. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dalam Yesus kita yang miskin diperkaya oleh dia. Kita miskin secara spiritual, itu yang paling utama. Seharusnya kita binasa, tapi Tuhan telah menjadikan kita kaya di dalam anugerahnya. Dan dia juga menyediakan persediaan ilahi untuk kebutuhan sehari-hari. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ada banyak ibu-ibu menjadi cemas karena harga minyak naik, harga daging naik, harga cabai naik. Aduh, cukup atau tidak ya? Saya mau bilang,
Yesus mati untuk saudara saja rela. Masa memberkati saudara dengan keperluan sehari-hari dia tidak rela. Allah yang sanggup menyelamatkan kita, dia Allah yang sanggup memberkati segala kebutuhan hidup saudara. Haleluya. Petrus berusaha menjala ikan dengan usahanya sendiri sepanjang malam, gagal. Tapi ketika ada Yesus di perahunya, dia melemparkan jala yang sama. Dan dia menarik ikan dalam jumlah yang sangat besar. Sampai jalannya hampir robek sehingga dia harus minta pertolongan perahu lain bagi berkat. Kalau tidak, perahu itu akan tenggelam, saudara-saudara. Jangan khawatir, Tuhan yang penuh kasih karunia menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena hidup yang gagal bisa Tuhan ubahkan menjadi hidup yang berhasil bersama dengan Yesus. Kalau saudara punya keperluan yang besar, percayalah firman-Nya berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Yang gak terduga, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan sediakan bagi saudara yang percaya kepada Dia. Saudara ingat ketika Yesus dilahirkan, Herodes mendengar tentang raja baru yang datang lalu mengumumkan semua anak di bawah 2 tahun harus dibantai. Maka Tuhan memerintahkan Yusuf membawa istrinya Maria dan anaknya Yesus ke Mesir. Mesir itu luar negeri, saudara-saudara. Gimana tukang kayu sederhana bisa ke luar negeri? Uang dari mana? Tapi Tuhan telah menyediakan melalui persembahan orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Kasih karunia selalu Tuhan berikan kepada saudara yang percaya kepada Dia. Saya ingat waktu yang lalu ada seorang anak remaja, dia doa sama Tuhan, dia pengen banget ziarah ke Holy Land, ke Israel. Gak punya duit, saudara. Orang tuanya juga gak mampu. Tapi saya ingat satu hari dia diajak oleh kakak pembinanya mengunjungi satu orang sakit. Satu om sakit. Dia anak bawang gitu, saudara, masih remaja. Ya ngikutin aja, gak ngomong apa-apa. Setelah didoakan amin selesai, si omnya ngomong gini, saya itu sebetulnya berapa minggu ke depan mesti ke Israel. Tapi karena sakit ini gak mungkin lah. Kalau sudah sembuh pun rasanya untuk recovery saya masih harus ada di rumah. Sayang ya, saya udah bayar lunas. Lalu dia ngomong sama anak remaja ini, kamu pernah ke Israel belum? Belum om. Mau gak ke Israel? Ya mau om. Sudah punya paspor belum? Nah ini saudara sekalian, sebab sebulan sebelumnya dia bikin paspor, tapi gak punya tujuan kemana, pokoknya paspor dulu lah katanya. Akhirnya dia berangkat ke Israel, saudara sekalian. Pergi pulang dibiayai. Ya herannya gini, dia kan anak bawang, kakak pembinanya yang ngajak, itu gak ditawani ke Israel. Kenapa remaja ini? Itu kasih karunia, saudara. Satu jalan, jualan onderdil motor semuanya, toko saudara paling laku. Kasih karunia. Banyak pabrik-pabrik tutup. Waduh, resesi ekonomi, kesulitan datang. Saudara tetap diberkati Tuhan. Apa karena engkau pikir engkau paling hebat? Kasih karunia. Kasih karunia membedakan kita dengan orang lain semata-mata karena ada faktor Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita. Oh Tuhan Yesus, beri aku kasih karunia-Mu, sebab tanpa itu aku tidak bisa melakukan apapun. Saya kadang pergi ke berbagai tempat naik pesawat, saudara. Lebih sering beli tiket ekonomi. Tapi berkali-kali tanpa alasan yang jelas saya dipindahkan oleh petugasnya ke kelas bisnis. Di Garuda saya pernah dipindahkan dari ekonomi ke kelas bisnis. Di SQ saya pernah dipindahkan ke kelas bisnis. Naik pesawat Belanda KLM dipindahkan ke kelas bisnis. Naik pesawat Arab Etihad dipindahkan ke kelas bisnis. Bukan hanya perjalanan luar negeri, perjalanan di dalam negeri beberapa kali saya mengalami hal itu. Saya ngomong sama teman-teman saya hamba Tuhan, mereka bilang saya kok gak pernah ya. Kasih karunianya lain bro. Saya juga gak tahu kenapa kok saya yang dipilih begitu. Saya cuma menganalisa apa mungkin karena nama saya Rubin Adi Abraham.
Jadi kalau surname-nya Abraham, A ditaruh di depan, jadi A bisa dapat lebih awal ketika ada upgrade begitu. Tapi saya pikir enggak juga, ada orang lain juga namanya dimulai dengan A enggak dapat. Kasih karunia adalah sesuatu berkat yang kita bisa terima, yang kita enggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Kasih karunia daripada Tuhan. Hari Jumat saya dan istri akan berangkat ke Amerika Serikat. Selain ada pelayanan di beberapa gereja di LA, di Philadelphia, di New York. Yang utama juga saya menghadiri General Assembly dari gereja mitra kita GBI di Amerika, Church of God. Saya ke sana naik pesawat bisnis, dibayari sama bule, saudara sekalian. Hotelnya gimana? Bintang 5 di City Center. Mereka yang siapkan. Saya hanya datang ke sana. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sadar semua langkah hidup kita ini, minta Tuhan menuntun kita di depan, jalan-jalan akan terbuka. Dan betapa kita kagum akan kemurahannya. Dan kita tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia itu. Tuhan mau kita juga hidup dalam kasih karunia seperti Dia dan disalurkan dalam kemurahan hati kepada banyak orang. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam Matius 18 Tuhan memberikan sebuah contoh, saudara sekalian. Ada seorang raja, lalu ada seorang hambanya punya utang 10.000 talenta. Itu jumlah yang sangat besar sekali. Karena satu talenta 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta berarti berapa itu? 60 juta dinar. Upah orang kerja sehari cuma sedinar. Kalau setahun 300 hari. Maka dia hutang kira-kira 200 tahun kerja. Kalau dia kerja rodi 200 tahun baru bisa lunasi. Artinya apa? Hutangnya itu gak mungkin dibayar. Dibebaskan oleh kasih karunia raja itu. Wow, dia senang. Tapi waktu dia keluar, dia lihat ada temennya utang 100 dinar. Paling upah orang kerja 4 bulan. Dicekek lehernya, dimasukkan penjara. Awas kalau kamu belum bayar, aku tidak akan lepaskan engkau. Raja itu menjadi murka. Kamu sudah diampuni, kamu mendapatkan kasih karunia. Kok kamu tidak mengampuni orang lain? Kamu tidak berkemurahan hati kepada orang lain. Maka Algojo menghukum orang yang tidak tahu diri, yang tidak mengalami hati yang berubah karena kasih karunia. Biar hati kita selalu bilang, Tuhan, hanya berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Susah payah tidak menambahinya. Berikan berkat oleh anugerah kasih karuniamu. Berapa hari lalu saya dan istri ketemu dengan seorang pelayan Tuhan di gereja kita, tapi sudah 2 tahun tinggal sementara di Perth, Australia, Samuel dan Irene. Dan dia cerita, karena mengantar orang tua, mereka pergi ke Perth. Dan mereka pikir ya mungkin cuma berapa waktu di sana. Covid datang, lockdown, saudara. Lockdownnya berapa lama? 2 tahun. Bayangkan gak bisa pulang. Karena gak ada penerbangan, tidak ada izin dan sebagainya. Saudara kalau jalan-jalan ke luar kota bawa duit seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Waduh lama-lama cemas juga, duit kita habis. Ini mah lockdown 2 tahun saudara-saudara. Dia bingung juga. Akhirnya kerja, mereka cerita di restoran. Wah dimarah-marahin orang saudara sekalian. Di Bandung dia punya hotel, karyawannya 100 lebih. Di sana dia harus cuci piring, cuci lantai, semuanya dia kerjakan. Dimarah-marahin sama orang lagi. Saya bilang baguslah supaya nanti kalau kamu kerja gak marah-marahin bawaan kamu begitu. Struggle, bergumul, menangis. Tapi kemudian Tuhan buka jalan. Karena keduanya PR. Dapat pekerjaan di pemerintahan. Dengan gaji yang besar. Suaminya di kantor pemerintahan, istrinya di kantor pemerintahan. Mereka pulang 2 minggu, sekarang udah balik lagi. Saya tanya gimana hotelnya. Ya dijalanin sama manajer anak buah saya pantau pakai telepon, pakai video call dan sebagainya.
Hotelnya jalan lagi. Wah, sekarang kamu dapat income lebih besar dong ya. Di Indonesia jalan lagi, di Australia dapat berkat. Iya, dan yang terutama hubungan saya dengan anak-anak, dengan relasi yang lain menjadi lebih baik karena kami punya waktu di sana. Apa yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan sediakan kalau kita hidup di dalam kasih karunia. Kalau dipikir-pikir, lihat kilas balik ke belakang, gimana kita bisa membangun gedung gereja sebesar ini? Biayanya sangat besar. Kuncinya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Orang tanya, Pak, waktu bangun pernah utang sama bank enggak? Saya bilang pernah. Berapa? Ini biayanya waktu yang lalu kalau sampai atas itu 55M waktu itu. Kita pernah utang sama bank ketika ngejar hari-hari yang terakhir. Kalau saya nggak salah 1.750.000.000. Dan kita bisa lunasi dalam beberapa bulan kemudian. Bayangkan saudara, kalau lihat kilas balik ke belakang, gimana caranya ya? Kasih karunia. Kita sekarang membeli sebidang tanah 2 hektar di Sumarekon. Saudara tahu Sumarekon biayanya mahal, saudara. Dan kita cicil setiap bulan. Kita sedang urus izinnya, doakan. Mudah-mudahan kalau Tuhan kehendaki, bulan ini kita bisa masukkan untuk IMB. Supaya diproses. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan kemudian kalau Tuhan sertai beri kasih karunia, kita bisa mulai pembangunan di sana. Tapi saudara tahu untuk tanahnya saja, setiap bulan 1,3 M. Persembahan pembangunan paling 100 juta, 200 juta. Setiap bulan bendahara ngomong, Pak masih kurang 1,1 M dan sebagainya. Duit dari mana coba saudara? Saya jarang sharing hal ini. Tapi saya mau bilang, sampai hari ini kita bisa ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Ada orang bilang, wah enaknya gereja besar. Gerejanya besar, tanggung jawabnya juga besar. Coba gereja kecil, bayar listriknya berapa? Di sini bayar listriknya mahal saudara. Tapi saya percaya kita bisa melalui semuanya karena kasih karunia. Dan Tuhan juga mau memakai saudara menjadi bagian untuk mensupport terus pembangunan yang ada. Sehingga akhirnya gedung gereja dan museum Alkitab modern itu bisa terjadi. Dan kita berkata semua kasih karunia Tuhan yang membuat kami diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang memikirkan pekerjaan Tuhan, pekerjaannya juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia itu memampukan. Memampukan dalam arti membuat kita kuat mengatasi kesulitan. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau saudara mengalami kesulitan dan engkau bisa menahannya dengan kekuatan dari Tuhan, itu bukan karena engkau hebat, itu kasih karunia Tuhan. Kalau saudara punya anak autis, anak yang mengalami keterbelakangan secara mental, anak yang dari sejak bayi misalnya mengalami kelainan jantung atau anggota tubuh lainnya, sehingga dari sejak kecil harus dioperasi berkali-kali. Kita menangis, kita nggak tahan selang ada di sekujur tubuh daripada bayi tersebut. Tapi kalau hari ini engkau masih bisa berdiri dengan tegak, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya salut kepada mereka yang dititipi Tuhan. Anak-anak yang sulit seperti itu. Berarti engkau orang tua yang tangguh. Engkau orang tua yang kuat karena Tuhan mempercayakan hal-hal yang sulit dan berat pun engkau bisa menahannya. Kalau saudara divonis penyakit yang berat, mestinya engkau sedih, mestinya engkau gelisah. Tapi sampai hari ini engkau tetap bisa sukacita, berserah kepada Tuhan, percaya rencana Tuhan yang terbaik. Itu bukan karena kita kuat, karena kasih karunia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan kasih karunia itulah yang membuat kita mampu melayani orang lain dengan kuasa. Paulus mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Tapi kuasa Allah menyertai dia membangun jemaat gereja
di kota Filipi, Kolose, Tesalonika, berbagai tempat yang lain hanya karena kasih karunia. Kita tadi dengar kesaksian dari Melita, baru ikut Indonesian Idol, babak 1 nyanyi sekali langsung gugur ya, langsung gugur. Saudari kembarnya masuk sampai eliminasi 3, lalu gugur karena ada sakit, kemudian dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi keuangan keluarga yang masih morat-marit. Ini kan masalah yang sangat berat, saudara-saudara. Tapi jalan hidup seseorang di mata Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba Melita diminta untuk nyanyi Penolong yang Setia. 6 juta lebih viewernya sekarang. Kalau dia ikut Indonesian Idol, saya tidak yakin satu lagu bisa 6 juta penontonnya. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Di tengah terpuruk, saudara meninggal, semuanya bingung. Apa yang tidak pernah dipikirkan Tuhan kerjakan. Sekarang dia diundang-undang ke berbagai tempat. Kasih karunia. Kasih karunia itu luar biasa. Hiduplah di dalam kasih karunia. Saya bertobat usia 15, usia 16 tahun saya mulai bawa renungan, mulai khotbah. Tadi Melita bilang usianya 21. Saya mulai mikir 21 saya lagi apa ya? 21 tahun saya sedang kuliah di Seminari Bethel Petamburan Jakarta. Dan usia 21 tahun saya diminta memimpin pujian Kasih Melanda Jakarta di Gelora Bung Karno, Stadion Utama Senayan Jakarta. Yang untuk pertama kali pada waktu itu dipakai KKR. Pengkhotbahnya evangelis Jeremy Yarim yang sudah meninggal dunia. 21 tahun memimpin pujian di stadion, kira-kira 50.000 orang setiap malam datang. Tahun depannya usia 22 saya juga memimpin pujian di KKR Kasih Melanda Indonesia. Kan lebih banyak orang yang suaranya lebih bagus daripada saya. Kenapa saya dipilih? Kasih karunia Tuhan. Saya mau bilang kalau engkau mendapatkan kasih karunia, apa yang gak pernah kita bayangkan Tuhan sediakan. Banyak kita kalau mau ke luar negeri itu waduh mesti nabung, waduh mesti simpen uang, nabung dan sebagainya. Sekarang saya mulai ke luar negeri lagi saudara setelah pandemi. Sebelumnya kan saya sering ke luar negeri. Saya kemana-mana seringnya diundang orang saudara. Dari sejak usia muda. Diminta khotbah ke Australia, ke Amerika, ke Kanada, ke Hawaii berkali-kali. Ke berbagai negara Asia. Gak bawa duit saudara sekalian. Duit gak banyak tapi Tuhan sediakan semuanya. Pihak yang mengundang yang menyediakan semuanya. Kan pendeta banyak, kenapa saya yang diundang? Kasih karunia. Jadi jangan pernah bilang saya hebat, saya luar biasa. Kalau gak ada saya gereja gak maju. Enggak, kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanyalah orang yang mendapat kasih karunia. Saya berdoa hari ini, engkau mengalami kasih karunia. Pabrikmu, perusahaanmu, tokomu, usahamu diberkati oleh Tuhan. Karena kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan. Kasih karunia yang membuat kita bisa mengatasi masa-masa yang sulit. Dan kita juga akan melayani dengan kuasa. Itulah yang disebut juga sebagai pengurapan, pemberian kuasa Allah untuk kita melakukan kehendaknya. Pengurapan Tuhan itu memampukan kita melakukan kehendaknya. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kapan Daud mengalahkan Goliat yang lebih hebat dari dirinya? Setelah minyak pengurapan turun atas hidupnya. Hari ini minta pengurapan Roh Kudus. Engkau menjadi the giant killer, pembunuh raksasa. Kesulitan sebesar apapun, saya percaya engkau bisa atasi kalau pengurapan kasih karunia mengalir dalam kehidupan kita. Saya mau bilang, sekarang sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia,
Saya harus menjalankan peran saya di tengah masa-masa pandemi. Itu bukan hal yang mudah, membawai 20.000 pendeta, 6.600 gereja di 27 negara, lebih dari 3,2 juta anggota jemaat. Sangat membutuhkan kasih karunia. Karena itu saya sangat menghargai. Setiap hari saya dengar saudara berdoa buat saya, nama saya disebut. Terima kasih Tuhan, hanya itu yang membuat saya kuat. Karena apa? Saya mau bilang ya, saya kan harus menggembalakan pendeta-pendeta. Menggembalakan jemaat jauh lebih ringan dan gampang daripada menggembalakan pendeta, saudara sekalian. Saya omongin dia juga bisa khotbah. Saya buka ayat, dia main ayat lebih banyak. Kalau ada pendeta berseteru, waduh memperdamaikannya lebih rumit daripada mendamaikan jemaat. Butuh kasih karunia ekstra. Hati mesti besar, sabarnya mesti panjang. Tapi sampai hari ini oleh kasih karunia, di tengah masa pandemi, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kemampuan pengurapan Roh Kudus. Itu sebabnya hiduplah di dalam kasih karunia. Kalau engkau mengalami kasih karunia, engkau mengalami kebaikan Tuhan. Kalau engkau mengalami kasih karunia, engkau mengalami kemampuan dari Tuhan. Siapa yang mengerti khotbah saya dan berkata, saya mau hidup dalam kasih karunia? Boleh angkat tangan? Amin, puji Tuhan. Pertanyaannya, ini bagian terakhir. Bagaimana supaya kasih karunia itu bisa berkesinambungan dalam hidup kita? Kalau engkau mendapat kasih karunia yang sulit, nggak ada jalan, tiba-tiba Tuhan buka. Tuhan beri kasih karunia. Jadi mudah. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia berjalan paralel dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Artinya semakin kita intim mengenal Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia akan dilimpahkan kepada saudara. Karenanya Paulus pernah berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bukan cuma kenal dari jauh, tapi mengenal secara intim seperti seorang suami mengenal istrinya. Pengenalan yang sangat dekat. Daud pernah berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa yang dia inginkan? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Intimlah dekat Tuhan, maka kasih karunia demi kasih karunia akan kita alami dalam kehidupan ini. Orang yang paling enak itu seperti Daud, gak pernah kejar berkat tapi dikejar-kejar berkat. Karena dalam Mazmur 23 ayat 6 dia bilang, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Jangan kejar-kejar berkat, larinya lebih kencang daripada kita. Kejar Tuhan, jadilah the goat chaser, pemburu Tuhan. Maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Kenapa dia di ayat 6 bisa bilang kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti saya? Karena dimulai dengan ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadikan Yesus gembalamu yang baik. Intim dengan Dia, melekat dengan Dia. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan bukakan untuk saudara sekalian. Yohanes 1 ayat 16 sebagai ayat penutup berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya berdoa supaya kasih karunia tidak berakhir pada satu titik. From grace to grace. Dari satu kasih karunia pada kasih karunia yang lebih besar. Saya berdoa buat Melita yang hari ini kesaksian dengan nyanyian pujian. Tuhan yang membawa engkau pada titik ini, kiranya Tuhan akan membawa engkau dari satu kasih karunia pada kasih karunia yang lebih besar. Seorang mahasiswa STT Karisma yang saya ajar, lulus.
Setelah dia melayani sekian waktu di Jakarta, di gereja kita, dia kemudian mau pergi ke Eropa Timur. Mau studi lagi di sana, saudara-saudara. Di Praha, Cekoslovakia. Saya pernah kunjungi bersama dengan istri. Dia membuka jemaat Indonesia. Sekarang jadi GBI, saudara. Jemaatnya 15-20 orang lah, belum terlalu banyak. Lalu saya tanya, kamu anak 4. Bagaimana kamu bisa hidup? Jemaatmu sedikit. Dan orang Indonesia yang ada di sana juga kebanyakan secara keuangan bukan konglomerat, saudara sekalian, di Eropa Timur. Saya kerja Pak, istri saya juga kerja. Tapi Natal yang lalu dia datang sama satu anaknya, ikut Natalan di tempat kita. Lalu dia bilang, Pak sekarang saya sudah full timer. Wow, gak kerja lagi? Enggak. Loh jemaat kamu jadi berapa ratus? Enggak ya segitu aja. Loh gimana caranya kamu dipelihara Tuhan? Kan kebutuhan di sana besar. Saudara tahu, tiap hari dia bikin renungan pagi, renungan malam. Sekarang subscribernya lebih kurang 600.000 orang. Viewernya setiap tayangan itu bisa 20.000, 30.000. Bayangkan kalau kita mesti khotbah di hadapan 20-30.000 orang sekali kejadian. Gedung mana di kota ini yang bisa menampungnya? Dan dia mendapatkan penghasilan dari YouTube. Sehingga dia bisa full membagikan firman melalui apa yang dia lakukan. Coba saudara lakukan itu. Belum tentu berhasil. Kenapa kok dia bisa? Kasih karunia. Berapa minggu lalu Ibu Debbie Basir kan khotbah di sini. Dia bilang waktu dia pelayanannya kan gak terlalu banyak saudara sekalian pada waktu lalu. Dan pada waktu kena pandemi ini, dia kan bilang juga, saya udah mau balik ke Solo. Karena apa? Gak punya duit, apa-apa harus dijual. Waktu doa, Tuhan ingatkan untuk bikin renungan mesbah pagi atau apa. Dia lakukan. Viewernya banyak banget saudara. Sekarang dia diundang kemana-mana. Berapa hari lalu saya ketemu lagi di Jakarta, ngobrol-ngobrol. Kita adalah orang yang mengalami kasih karunia. Coba saudara bikin renungan setiap hari. Apa jadi terkenal? Belum tentu saudara sekalian. Dia juga pendidikan teologi tidak, apa tidak. Kok bisa ya? Amazing grace. Favor of God. Jadi hari ini satu hal saudara bisa doa. Tuhan, aku sudah berusaha dengan macam-macam cara. Hanya satu hal yang aku butuhkan. Kasih karuniamu. Aku tahu kasih karunia aku akan terima dalam Yesus Kristus. Dan pengenalan akan Kristus berjalan paralel dengan kasih karunia. Sehingga kita akan berjalan dalam satu kasih karunia pada kasih karunia yang lebih besar. Saya lanjutkan khotbah saya dalam ibadah kedua. Bagaimana kita bisa menghidupi kasih karunia. Tapi ini doa saya. Biar kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Shalom, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka." Namun sampai hari ini masih banyak orang yang belum mendengar Injil Yesus. Karenanya kita harus lebih giat lagi bersaksi. Ada janji Tuhan dalam Matius 24 ayat 14 bahwa Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Artinya, pada akhir zaman akan terjadi lawatan Allah di seluruh dunia dan banyak orang percaya kepada Injil. Banyak lembaga penginjilan menjadikan tahun 2033 sebagai target penuntasan amanat agung. Mengapa? Karena tahun 33 Masehi adalah tahun yang diyakini amanat agung Yesus itu dikumandangkan. Dan 2033 adalah ulang tahun yang ke-2000 dari amanat agung yang Yesus sampaikan. Karena itu, mari menjelang 10 tahun ke depan, kita habis-habisan memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa, supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu Tuhan Yesus kepada kami. Saat ini kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, pembina gembala kami, juga untuk gembala lokal kami ya Tuhan, dan seluruh pengurus yang terlibat dalam pelayanan di GBI Kedoya ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya ada kesatuan hati dan juga ada visi dan misimu yang jelas ya Tuhan Yesus, supaya kami makin seperti Engkau ya Bapa. Kami boleh melayani para domba-dombamu, dan kami boleh ya Tuhan Yesus menjadi kaki tanganmu di dunia ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, bagi Presiden kami Jokowi, dan juga seluruh jajarannya ya Tuhan Yesus, supaya diberikan hikmat, roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus ada dalam hati mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya pertolongan dan belas kasihan-Mu untuk negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ada roh pertobatan ya Tuhan Yesus, ada kebangunan rohani ya Tuhan bagi negara Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan biar setiap di antara kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan menyertai kepada setiap di antara kita. Kita akhiri ibadah kita dan kita panjatkan berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap kita boleh mewarnai hidup ini bersama dengan Tuhan di hari-hari ke depan. Kita tetap berpengharapan hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat ini akan menyertai setiap di antara kita, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.